Sering orang menyebutkan yang di Bali itu, punya orang tua satu, masa tak berani ngaben? Tak berani ngaben bikin wadah yang tingkat 5, 7, 11. Padahal banyak punya tanah. Kalau itu dipakai ukuran, apakah ukuran itu sebagai suatu keadilan? Kalau kita beriatnya dengan hati yang sedih, ulian ngaben cang liung lah hutang, bapo mati merat-meratin milah ban ngalih hutang, kan gitu modelnya. Gimana tulus ikhlasnya? Makanya sekarang tulus ikhlas yang lebih penting. Jangan karena beriatnya, kita beriatnya karena gengsi. Selamat datang di WS Arta TV. Bersama saya WS Arta di program baru. Di sini kita akan bicara atau akan membuat program baru. Dan ini adalah tayangan perdana kami di program baru. Apakah itu? The Justice atau keadilan. Saat ini kita berkunjung khusus ke Kecamatan Margarande, Tabanan. Tepatnya di Geria Kasaiwan Giri Mandala. Genah ide Pendeta Empu Satya Ananda. Swastiastu. Swastiastu, nenak nggih. Sampun api gatra niki. Nggih rahayu, kena rahayu nak niki. Suk semua sampun ngerawin ke griya. Duwe nang genah sekali niki di griya nak. Ide niki terkait dengan program baru di WS Arta TV dan terkait dengan The Justice dan terkait dengan kebetulan teman-teman di kantor adalah kumpulan dari pengacara-pengacara. Nah, kita akan berdiskusi niki berdasarkan atas sisi lain daripada keadilan tersebut. Karena kalau kita memandang keadilan dari sisi hukum, bahwa keadilan itu selalu dikatakan atau dirasakan kepada orang-orang yang terpuaskan atas kemauannya. Oh, ini tidak adil. Bagi teman-teman kita yang belum terpuaskan atas kemauannya atau kehendaknya, oh ini tidak adil. Akan tetapi itulah fakta daripada keadilan berdasarkan hukum di negara kita. Meskipun sudah ditentukan dengan pembuktian, meskipun sudah dihadirkan kesaksian dan diputuskan oleh hakim. Akan tetapi tetap keadilan itu selalu didiskusikan kembali berdasarkan manfaat atau tidak bermanfaatnya. Hari ini yang khusus nangkil ke ide, kita mencoba sisi lain keadilan. Apakah sisi lain keadilan ini? Kalau dari sisi agama Hindu, ada yang namanya upakara yang begitu besar di Bali, yang banyak. Tentu ada biaya-biaya. Keadilan mungkin kalau dilihat dari sisi pengabenan. Dari sisi pengabenan ini keadilan pastinya upacaranya besar, biayanya besar. Nah, apa yang kita harapkan dari pengabenan untuk sisi keadilan ini? Nah, sebelum mereka wenten arti keadilan secara Hindu menurut nak lingsir niki. Ratis. Nggih, sukses nak. Pertanyaan niki luar biasa sekali niki. Memang niki tidak lazim yang bertanya. Yen mau sang adil, nak maliu liun adil itu nyan. Jadi ini nak lingsir jadi mau seng dengan anak. Jadi ini ada akuan ini dado nak. Nanak besi, nak lingsir besi. Nah kebetul nih gedenya patuh nak, merah nih masih patuh segitu. Oh, nah kan adil tadi nak, nanak sih. Oh, kulo sing karuan masih adil manut dengan keperluan anak. Jadi nanak basang seduk bang ye kan, pejat sing ada nanya nasi,
Si sing warag bah. Itu masih keadilan jadi yang mau sing keadilan cara agama apa yang beragam di Bali nak menggenap sikut nih. Yang jemaah jadi yang cara ripekuranan di mawiwahan. Cara anak jadi medue pak oko dadwa loh wani. Lah ada peglah nak jemaah jadi panak loh nganten keluar. Sing bekal nak sing kengken, pasti itu cara dago di Bali. Apa tu adil nak? Kan sing adil nak. Padahal pak kedua tu panak buah basang, anak pendidi. Benarnya anak ngelah daso 25 bang. Gitu yang ngomong adil secara apa orang nak hukum gitu. Tapi yang cara drestan dago di Bali, karena panak loh yo kan keluar. Kejuang di mana len sing itu ngewarisin ya itu yen panak buat ni kang lantur orang jadi ayah-ayahan ada sik anak tanggung jawab kehidupan sing yang mana po masih tetap dianggap adil. Resto dengan adahan itu yang agama sing tadi nangisirnya membahas tentang itu sing itu yang si do benak bekalin tu luang bekal ada sing do man padane. Nah jadi yang mau sang jeniyatnya ada nak ngaben harus mau tumpang solas mau tumpang pitu. Net waros sing idang tu buang yang ngaben nak. Tetap proses tu kan harus berjalan. Cuma tata cara ni melenan tata cara yang membedakan. Patu anak jadi tangkil ke griau. Oh mana jadi kebetulan kan baju anak luang ni. Sing pantas semua ni. Apa perlu anak harus nganguk gelang kalung emas ni gede itu mai. Megelang emas, maudang pangmudang songket. Yang si doben luwung, yang mune sebuah pantas adil masih ada menurut nalingsir untuk. Makanya yang pengaben jadi ni perlu apa je seluruh ringatnya langsung seman malu alih. Tujuannya malu dipikir dulu yang menjadi harus dikemukakan. Yang ngaben itu kan proses mempercepat pengembalian. Karena semua ini berdasarkan agama minjam. Pengembalian unsur panca maha buta. Ane melakar ni lakar di tanah mewali ke tanah, belakar yang dari air kembali ke air. Dari api kembali ke api dan lain sebagainya. Itu kan proses percepatannya. Maka di Bali itu pengaben itu ada tanam juga ngaben nak. Terjadi di beberapa daerah tertentu kayak di Penebel, daerah Wongayo, dah ada orang ngaben itu dibakar di sana. Apakah bukan ngaben? Namanya ngaben. Tapi prosesinya yang berbeda. Nah masalah besar kecilnya, nah kita orang Bali menyebutkan sikut teng diawak. Pangdo lian ngaben sampai ngadap cari mani apa bang sentano. Sering orang menyebutkan yang di Bali itu, punya orang tua satu, masa tak berani ngaben, tak berani ngaben bikin wadah yang tingkat 5, 7, 11. Padahal banyak punya tanah. Kalau itu dipakai ukuran, apakah ukuran itu sebagai suatu keadilan? Ya kalau punya berhektar-hektar, punya cina 2 haro, 10 haro, itu dijual terus anak-anak nanti mau apa? Adil untuk yang meninggal, tapi kan tidak adil untuk yang hidup jadinya. Inilah kita beragama di Bali, agama Hindu khususnya yang di Bali. Istilah kita mencari keadilan itu jangan terlalu jauh. Jadinya ukuran adil secara Hindu, secara tatuan kehidupan kita di Bali adalah manfaat. Bukan nilainya. Seperti Nak Lingsir bilang tadi, punya anak laki perempuan, kawin keluar, harta di rumah dibagikan,
Sedangkan tanggung jawab kehidupan di rumah, kalau dikenal di balik kepurusan kita, ada di anak laki-laki yang ada di rumah dalam status purusa. Karena anak perempuan juga masuk ke ranah kepurusan suaminya nanti. Di sana sudah ada kehidupan. Kalau masalah memberi itu beda. Itu memberi namanya. Kalau itu dibilang tidak adil, tidak adil bagi yang perempuan yang merasakan kurang. Kalau ada kita membenarkan itu. Kalau dresta kita di Bali ya memang harus seperti itu. Kalau anak sekarang diminta nilai, kita berbicara sama anak dengan nilai keadilan, Papa kan punya 10, masa aku nak dikasih, masa adik laki aja yang dapat? Dan itu diterima oleh seluruh masyarakat. Masyarakat Bali pada umumnya memang menerapkan dan menerima hal seperti itu. Kecuali, purusa itu kan bukan masalah jenis kelamin laki atau perempuan. Siapa yang meneruskan kepurusan yang ada di tempat itu? Makanya di Bali ada istilah nyentano. Kalau anak punya anak perempuan, mendapat anak laki-laki di luar sebagai suaminya yang melanjutkan kepurusan yang ada di tempat Nana. Makanya yang perempuan inilah berhak atas apa yang ada di tempat Nana. Termasuk bukan hanya harta, tanggung jawab, bahkan lebih sial lagi mungkin hutang Nana pun dilanjutkan oleh sama yang mengambil status keputusan. Itulah bedanya kita di Bali. Dan ini sudah berlaku, diterima oleh masyarakat secara luas. Nah itu nilai-nilai adil yang nggak diusir menurut dasar. Makanya beda kalau kita bicara keadilan secara hukum. Anak ya anak, status anak sama. Tidak ada menyebutkan anak laki dapat sekian persen, anak perempuan sekian persen, tidak ada. Apa anak lingsir kurang membaca atau gimana, tapi belum pernah anak lingsir mendapat referensi. Kalau di Hindu Bali itu ada prosentase. Nah ini kedah, kalau keadilan dipandang dari dreste, berarti hal-hal yang sudah berjalan, hal-hal yang sudah dipakai sebagai acuan, dan itulah dreste. Nah, orang yang menjalankan dreste dengan bersemangat, bersenang hati, dan berkata itu adalah adil-adil saja. Adil, sah-sah saja kan itu. Sah-sah saja. Bagaimana sekarang dengan umat Hindu begitu banyaknya ide melakukan sekali wau, ukuran pengabenan itu laksanakan berdasarkan kemampuan dan status atau berdasarkan keyakinan masing-masing untuk menjalankan yadnya. Yang mungkin ambil utamanya dalam proses pengabenan. Proses pengabenan utamanya pasti badai tumpang solas, tapi upakarulan utama, dan ngabisin uang di zaman sekarang bisa miliaran. Nah, bisa ide sampaikan ke kita. Kita sudah melakukan orang tua kita utamanya. Mungkin apa tujuan daripada kita melakukan utama niki terhadap roh orang tua kita, atau napi maksudnya nih? Kalau yang umum terjadi atau umum dilaksanakan, khusus dalam pengabean masih orang berbicara tentang Nista Madya Utama. Nista Madya Utama banyak hal. Nista Madya Utama kaitnya dengan sarana, yaitu perkara. Nah ini yang umum berlaku. Ya nak lingsir berpikir sinampura, aniki nista nika balah kembali ke apa yang dibutuhkan secara mendasar, pokok-pokok dan intinya. Sekarang Nana ke Denpasar, jalan kaki bisa enggak? Bisa. Cuma waktunya.
Naik sepeda ontel atau sepeda gayung, mungkin lebih cepat sedikit. Naik mobil sama naik sepeda motor, belum tentu mobil lebih cepat. Kalau diukurannya harga mobil sama sepeda motor kan lebih tinggi mobil. Apalagi sekarang tuh musim macet, bisa sepeda motor lebih cepat. Nah, apa yang menentukan cepat dan tidaknya tercapainya tujuan? Kembali kepada karma. Kalau nista madya utama dikaitkan dengan upakara bagi nak lingsir. Seminimalnya kalau mau ngaben dibutuhkan sarana seperti ini. Ngaben dan namanya. Nah contoh. Nah secara umum dilakukan secara Hindu. Terus tahu kita di Bali. Pertama sebelum pembakaran ke setra atau di kuburan. Ada namanya pengaskaran. Badan apa yang dibutuhkan? Sarana upakara apa yang dibutuhkan? Orang nyebutkan, ayamnya harus taman gemal berbangkit. Tumpeng sulas cukup kok. Apa prosesnya berbeda? Nah, yang disir tidak tahu, yang disir ketahui tetap sama. Sama halnya sekarang Nana di sini. Kebetulannya air mineral ada. Nak, lurus nak. Kan astengkara sudah juga air mineral kan? Juga pisuguh namanya. Sekarang nak lingsir nama. Nak, lurus nak. Jajan. Nah, berarti air mineral dan jajan. Seandainya nak bertanya, apa maksudnya? Oh, maksud nak lungsir ngorong-ngorong anak mai, ada katakon nak lingsir. Apa dipengaruhi oleh jajan sama air ini? Kan suksemana tetap sama nak. Nah, makan sekarang, yuk kita berjanya sesuai dengan kemampuan. Bisanya ini, pakailah ini. Yang penting niat suci nirmala, niat lascarya, melakukan niatnya. Dan tidak berarti anak punya kemampuan lebih. Nah sekarang sekali di griya, nak lingsir punya air mineral aja nak lingsir suguhkan. Ada kebetulan jajo, tambah jajo. Mungkin ada tambah rezeki. Oh nak, yuk makan siang di griya nak. Kan itu tambahannya. Tapi tujuan kehadiran anak ke griya kan sama. Tidak berubah kan. Tidak terpengaruh dengan air mineral, jajo, dan nasi. Itulah diandaikan dalam kita konsep berdiannya. Yang penting prosesnya. Orang meninggal, disucikan. Pertama dimandikan, terus dilelet atau diringkes. Habis itu ada pengaskaran, ada upakara yang melengkapi, ada ayaban, ada banten teben, ada pemerasan. Kan itu intinya. Makanya khususnya di ayabannya tergantung kemampuan. Nah kan ada syarat minimal yang sesuai disuguhkan. Nah itu sebagai suguhan kepada yang kita stanakan sesuai dengan, kalau kita di Bali kan dikenal dengan banyak dewa. Sesuai dengan apa namanya, kalau di pengabdian itu kan istilahnya yang kita hadirkan yang guru, yang kawitan, Durga Dewi, Iripati, kan tetap sama. Walaupun taman gemal ayamnya, pujonya pasti itu yang akan terjadi. Itu yang nak lingsir lakukan. Apakah itu adil? Nah kembali kepada keadilan. Keadilan itu terjadi sejauh mana kita bisa memaknai.
Sekarang nak punya kemampuan 10 juta. Apakah adil kalau nak lingsir menyarankan kamu harus ngaben badai tumpang solas? Bantannya begini, Banjar harus nampah sekian kali. Apakah adil? Nah, makin niki kita melakukan upakara sampun. Kita berproses diantar oleh nak lingsir sampun. Mantram disesuaikan dengan tatanan yang ada. Tatanan, ampun. Apa tadi ada sedikit likat dikit. Di satu sisi dengan kita mengendarai mobil atau motor sampai di Denpasar lebih cepat. Bayangan tiang nike adalah, kita kalau upakara kita besar, bayangan di tiang atman kita lebih cepat masuk surga. Apakah jaminan upacara kita besar, roh yang kita upakarakan itu pasti masuk surga? Ada satu konsep yang harus dipahami. Boleh tak Nana secara pribadi, Nana kan bukan pejabat, bukan aparat. Sekarang boleh tak nak berkantor di kantor gubernur? Tidak boleh. Yang boleh menjadi pegawai di gubernur adalah pegawai gubernur, yang dikenal dengan pegawai negeri. Sekarang di sorga itu tempatnya apa? Yang kita pahami itu Kasarampura, rumahnya dewa, stananya dewa. Hanya dewa boleh berstana di dewa, di rumah dewa atau di tempat dewa. Makanya Tujuanti adalah menjadikan Sang Hyang Atmo itu sebagai dewa. Dewa. Untuk bisa manjing ke surga. Proses gimana? Ada pengaskaran, ada penampakan. Itu proses. Masalah bisa atau tidak bisa kembali kepada karmanya. Apakah di surga itu akan menempati surga dalam arti bayangan kita tempat yang bagus, yang indah? Apakah tidak ke neraka? Berarti orang kaya semua akan ke surga jadinya. Karena upacaranya gede-gede. Berarti nang locong, nang lecir yang tidak mampu, udah bisa nak masuk surga. Itulah bedanya kita di Hindu. Semua kembali kepada karma. Sarana itu pendukung. Seperti yang saya bilang tadi. Mobil itu pendukung. Kalau anak tidak bisa bawa mobil, sampai anak ada pasar. Kan karma anak tidak bagus. Sekarang karma yang bagus walaupun jalan kaki. Makanya dalam pengastawa pengabenan mogi mangguh marga padang jujur ikang swarga loko. Marga padang ini akan ditemukan oleh mereka yang berkarma baik. Bukan berharta banyak, bukan sarana mobil yang bagus, apalagi Alphard, Mercy itu dibawa ke sana. Berarti tergantung sama karma. Karma kembali. Tadi sebelum ide nak lingsir berkata, yang tahu fungsi dan tujuan orang ngaben. Kan kurang lebih di samping memang tanah kembali ke tanah, air kembali ke air, angin kembali ke angin. Di samping nike harapan kita Sang Atma masuk surga. Harapan kita Sang Atma bila mana dilahirkan menjadi kehidupan yang lebih mulia, memperoleh kehidupan yang lebih baik. Lebih baik. Terus diharapkan Sang Atma membantu kita di duniawi ini untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa
supaya kita diberikan jalan-jalan keduniawian, dilancarkan hidup kita di dunia, kan itu. Apakah berpengaruh terhadap prosesi pengabenan itu untuk tujuan yang 3 tadi nih ke? Betul nak, gini nak, kita memohon, permohon itu adalah sebuah harapan. Kasarnya, kalau nak lingsir boleh tadi kan. Pekulun sang yang atmo, sane mesapun marago dewa pitaro, dumugi pole genah maring swarga. Sane becik. Ini sederhana kita berbahasa ni. Elingaken perti santanan te mangdening prasido manggo kedigayusan. Rahayu rahajeng murah sandang pangan ring kauripan. Sang Yang Atma akan melakukan itu karena doa dan ketulusan ikhlas kita beriatnya. Kalau kita beriatnya dengan hati yang sedih, ulian ngaben cang liung lah hutang, bapo mati merat-meratin milah ban ngale hutang, kan gitu modelnya. Di mana tulus ikhlasnya? Maka sekarang tulus ikhlas yang lebih penting. Jangan karena beriatnya, kita beriatnya karena gengsi. Kan ini yang dominan terjadi. Betul. Saya punya banyak teman, apalagi teman saya pejabat, teman saya orang besar, orang sukses. Malu kalau kita punya upacara kalau tidak bisa menyuguhkan A, B, C, D. Betul. Nah ini yang sering mempengaruhi. Sehingga leluhur yang ada di sana tuh ikut sedih melihat perti sentanonya seperti itu di jo sorga wadadin tongo swargan pas sekalo ni sekalo bekacau dadin sentano kacau maya hutang dewa yang kacau manganang ditu mempanganan ulian utang nih rago jadi pragatang nih sentano. Wiring tulus ikhlas saja ditanamkan. Tulus ikhlas. Bukan berdasarkan atas keterpaksaan akan status sosial yang kita mau. Bahkan status sosial itu sering menjadi paksaan. Desa ini tidak boleh orang metanam harus ngaben. Sedangkan kemampuan tidak ada. Kan masalahnya. Kalau kita melihat dari sisi agama niki, ring Hindu niki kan tadi dikatakan harapan kita bahwa Sang Atma niki dilahirkan kembali untuk menjadi sesuatu yang lebih baik di dunia niki. Harapan utama menunggal maring sangkaning numadi, moksah. Yang sing sudah menunggal digelis numadi pangdadi lebih baik. Karena ada juk niki bercandaan, niki ide kayak ini medui niki juk niki. Oh pidan ani meli tanah mekejang ini adalah ikaki. Jadi waktu meluasan tiang lahir, yang adalah numadi ikaki, berarti pantas yang jual gitu. Ada memang apa istilahnya kayak Gus tumadian dia pidan kone tiang meli tanah ane, jadi melewenang tiang ada. Nah nika berarti ini reinkarnasi kaki. Berarti dia mungkin balian dah deh nak dengar tuh. Nah lingsir yang sing bani bisa punya tuan tuh. Maka ada nak lingsir tetap metegas. Ian matakon untuk pendidi, untuk pejalan, untuk kehidupan. Nak ni kedat takon, do nak ngini ngidam nak kau nak ni ngidam bo pasti kau sen nepo napo.
tuh bakat takon mila bakat gabag-gabagin. Jadi ni anak di pekubon jadi ada orang panah lah bosan ulung san di jalan laib anak nakon senang ni ngidam. Oh kuang pedingih di natah gitu dasar. Atau beraja ni kisiran tu gitu. Nah yang si bon luwung yang banget tongos ni luwung ada tongos ni lingahan tongkon menin nya beraja sing luwung nak. Balidang ini kuang kangin apa? Kuang kangin ini ben bede. Oh. Ini berat nak tuan ngoten tu. Apakah sesadis itu Tuhan? Nah ini dah. Oh. Ini ada sedikit nih, mumpung berkata Tuhan. Yeah. Tuhan itu memiliki sifat-sifat Maha Penyayang, Pengasih, pemurah, pemaaf. Pemaaf. Terus kalau memang pemaaf, kenapa kita mesti harus dihukum? Tidak. Kita berbuat salah, katanya Tuhan ini pemaaf. Pemaaf. Kalau kita berbuat salah, kenapa kita dihukum? Kenapa tidak dimaafkan? Hukum Hindu, hukum Tuhan adalah hukum kesadaran. Sadar tak kalau nanak makan tabio liu pasang panas? Tapi lebih parah bina. Mau bakti rajin. Mau dano punyo rajin. Kok jelek masih bakat hidup pak ketemu orang. Jawab apa? Sadar tak waktu kelahiran dulu mungkin kita pernah melakukan hal yang buruk. Maka karma kelahiran itu yang kita bayar. Mungkin dulu waktu kita lahir dulu kita pernah sering menyakiti perempuan, sering berzinah. Saking parahnya, itu modelnya. Oh, kita lahir sekarang, kok ndak ada perempuan yang mau sama saya. Padahal wajah ganteng, uang ada. Ya bila saya dibilang kehidupan mapan, kok ndak punya istri. Kemauan ada, keberanian tidak ada, Ningsir. Kalau keberanian itu ukurnya relatif, relatif ukur keberanian itu. Yang cinta ada perlu bani. Nah dini harus percaya dengan dekat namanya karma. Karena buruk mungkin kita waktu lahir dulu sehingga tidak bisa dipertemukan perempuan yang naik skala nalisir mausa. Tuhan sing mempercayai seorang perempuan kepada Anda. Karena karma buruk lahiran zaman dulu. Tapi semua itu tatua agama memberikan solusi. Makan. Maksud Titiang begini, kenapa Titiang bertanya tentang konsep keadilan nikah? Ampura nak sambil nalisir nih, nek kadung atur teh nih sando. Suksema nih ya. Iya. Maksud Titiang gini, kenapa Titiang bertanya mengenai keadilan? Ada ujung pertanyaan yang mau Titiang sampaikan ke Nalingsir. Karena, manusia niki kan selalu seperti tadi, tidak adil. Nah, ternyata hidup kita di bumi ini, keadilan secara Hindu sederhana sekali menurut, ya kalau boleh yang simpulkan dari Nalingsir, itu tergantung dari karma ya. Tergantung dari perbuatan. Atas perbuatan inilah kita diberikan yang namanya pahala dari karma kita. Pahala dari karma kita. Atas dari karma kita niki. Kenapa kita dihukum? Ternyata hukuman itu bukan kesakitan, akan tetapi sebuah kesadaran untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Nah, niki ujungnya niki. Ternyata
kita sering melakukan yang namanya penolakan kinaliksir. Selalu menolak, selalu protes atas kehidupan niki. Padahal kita sadar bahwa niki adalah akibat dari karma kita. Nah, dengan kita mengerti konsep keadilan dari Tuhan, harapan kita adalah kita bisa menerima seperti lautan apapun yang ditakdirkan atas kehidupan ini oleh nasib kita yang memang karma perbuatan kita yang dahulu niki. Mungkin Titiang bertanya untuk membesarkan keyakinan Titiang niki. Untuk supaya kita bisa lebih melapangkan dada kita niki nalingsir atas menerima segala sesuatu yang kita jalani di muka bumi niki dengan senang hati. Menduit nalingsir petua sedikit nih. Nggih nak, yang cara nak lingsir. Kita hidup punya akal, punya budi, punya daya, tapi tidak punya kuasa. Itu disadari dulu. Punya daya, punya budi, punya akal. Kalau satu ditambah satu pasti dua. Menurut akal dan budidaya kita. Hitungan matematika 1 tambah 1 pasti 2. Kalau angka 1 ditambahkan angka 1, udah nak? 2. Angka 1 ditambah angka 1? 11, nak. Apa bedanya? Oh, di penempatan. Kita boleh berencana. Tuhan sudah memberikan takdir. Kita boleh berencana, Tuhan sudah memberikan takdir. Takdir. Rencana yang tidak sesuai dengan ekspektasi, itulah menyebabkan manusia stres nih. Nah, nak nyindir nak lingsir nih. Nah, nak lingsir sing cayan cita-cita ada di sungi. Nah, niki. Ya naloh menjawab takdir nak lingsir mungkin dari sungi. Begitu ada dena. Oh. Kenapa seperti itu? Setelah nak lingsir mencoba mencari suatu kesadaran. Inilah jalan penebusan. Mungkin karma nak lingsir dulu yang tidak nak lingsir tahu. Apakah ini karma leluhur-leluhur yang lain? Sehingga nak lingsir ditugaskan seolah-olah bersurat nanti saya nggak tahu nih nak. Untuk menjalankan kehidupan ini sebagai pemuja, memuja Ida Sang Hyang Widi dengan berbagai manifestasi beliau ngayah ring umat dalam proses melakukan upacara-upacara. Jadinya pengabdian. Makanya dalam hidup ini mari kita ciptakan kesadaran bahwa sadar kita adalah sebuah ciptaan. Karena ciptaan adalah yang ada yang menciptakan, yaitu Tuhan, yang cara raga Hindu Sang Hyang Widi. Sudah barang tentu yang menciptakan pasti punya tujuan. Yang menciptakan pasti punya tujuan. Sekarang nak, nak bawa botol kosong isinya air, tujuannya apa? Biar ada bekal untuk diminum. Karena menciptakan air masuk dalam botol. Sadar itu.
bahwa kita adalah ciptaan. Karena kita ada yang menciptakan, berarti ada tujuan dari penciptaan. Dan kita tidak mungkin akan beralih dari jalan itu. Dan tidak akan pernah mampu. Kalau kita sadari. Ternyata hidup itu tidak kompleks seperti yang kita rasakan. Ternyata hidup itu tidak rumit kalau kita memahami yang namanya konsep yang sederhana niki. Kesadaran. Kesadaran. Sadar akan apa? Sadar akan bahwa keadilan itu adalah, atau hidup kita sekarang adalah akibat dari perbuatan kita kemarin. Atau hidup kita sekarang mungkin akibat dari perbuatan kita kelahiran sebelumnya. Dan itulah kesederhanaan. Dan ternyata kita mesti sadar, kesederhanaan apa lagi? Semua ini adalah takdir. Semua ini adalah nasib. Dan bila mana kita mengalami proses penghakiman atas hukuman, dan itu ternyata adalah sebuah proses kesadaran untuk hal-hal yang lebih baik. Nalingsir, matur suksema. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi.